Halo, Assalamualaikum, selamat siang pemirsa setia FTV Jember. Saya Ageng Widya akan mengawal program Gatekeeper. Gatekeeper adalah program penjaga gawang informasi terkini, tentu yang terjadi di Kabupaten Jember dan sekitarnya. Kita juga memberikan kesempatan bagi pemirsa di rumah yang ingin berbagi informasi bersama kami di sini. Silahkan melalui saluran telepon di 0812 83554553. Dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan bagi lembaga penyiaran. Sebagai lembaga perpanjangan tangan dari KPI Pusat, KPID Jatim tentu memiliki strategi dan teknis khusus dalam membina lembaga-lembaga penyiaran di Jawa Timur, baik lembaga penyiaran radio maupun lembaga penyiaran televisi, termasuk bagi televisi lokal. Bagaimana fungsi pembinaan yang selama ini diperankan oleh KPID Jawa Timur terhadap TV lokal? Di studio FTV Jember telah kedatangan tamu spesial, Komisioner KPID Jatim Immanuel Yosua Cipto Suwarno. Selamat datang Pak Yosua. Saya manggilnya Pak atau Mas ini? Sudah Mas saja, nanti saya kelihatan tua kalau Saya manggilnya Mas Yosua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita mengucapkan selamat datang di studio kami FTV Jember. Dan di siang ini program Gatekeeper tampil beda ini Mas Yosua, karena baru kali ini kedatangan bintang tamu dan spesial lagi. Iya. Tapi jangan salah ucap, nanti tambah T jadi binatang tamu. Tetap bintang tamu spesial. Oke. Di siang hari ini kita memiliki tema pembahasan fungsi pembinaan KPID Jawa Timur bagi TV lokal. Mungkin Mas Yosua sebelumnya bisa sedikit menginformasikan kepada kami. Jadi fungsi dari KPID sendiri seperti apa sih Mas Yosua? Baik, terima kasih Mbak Ageng dan juga penonton FTV Jember. Jadi fungsi dari KPID ini terkait dengan dunia penyiaran adalah pengawas isi siaran. Dan fungsinya nomor satu adalah memonitoring kegiatan siaran yang dilakukan. Lalu yang kedua, fungsinya adalah melakukan pembinaan dan pendampingan kepada lembaga penyiaran, otomatis pada kawan-kawan insan penyiaran supaya mereka bersiaran sesuai dengan aturan yang ada. Dan yang ketiga, terkait dengan fungsi pembinaan juga, ada fungsi khusus yang kami terapkan di KPID Jawa Timur ini untuk memberikan semangat, terutama di tengah-tengah situasi yang saat ini mungkin dianggap kurang bersahabat, kurang mendukung iklim penyiaran yang ada. Jadi 3 fungsi itu. Nah, terkait dengan pembinaan kita kepada lembaga penyiaran, khususnya lembaga penyiaran yang sifatnya lokal. Jadi begini, lembaga penyiaran ini kan mungkin ada yang dari pusat namanya lembaga penyiaran berjaringan. Ada juga yang memang ada entitas lokal yang memang pusatnya di lokal. Nah, terkait dengan kawan-kawan TV lokal dan juga lembaga penyiaran lokal, hari ini kami berfokus kepada bagaimana memberi semangat kepada kawan-kawan supaya bertahan di tengah situasi yang ada. Ini bukan hal yang mudah. Dan yang kedua, tetap kita ngingetin, ada aturan penyiaran, ada rambu-rambu yang namanya pedoman perilaku penyiaran, standar program siaran. Ayo kita taati sama-sama. Kalau ada yang perlu ditanyakan, didiskusikan, monggo kita diskusikan. Kalau ada pelanggaran, kebetulan saya adalah bidang penindakan pelanggaran isi siaran. Baik itu temuan kami ataupun laporan masyarakat, kita akan tindak lanjuti. Nah, tindak lanjut ini ada 2. Yang pertama, kita beri sanksi dalam artian disiplin. Sanksi karena itu disiplin. Melanggar aturan. Lalu yang kedua, tidak semata-mata kita langsung berikan sanksi. Ada yang kedua yang sifatnya itu kita ingatkan langsung. Kalau dalam istilah hukum itu kan ada yang namanya restoratif justice. Jadi kami tidak semata-mata langsung sanksi-sanksi, enggak. Kita diskusi dulu dan lain-lain. Kalau memang dirasa pelanggarannya bisa ditolerir dalam tanda petik, tidak terlalu berdampak pada masyarakat, kita ingatkan, lalu kita beritahu dan lain-lain. Jadi kami tidak melulu harus kasih sanksi. Itu yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, Mbak. Baik, jadi ketika masyarakat misalnya nih Mas Yosua menemukan suatu tayangan yang tidak pantas untuk ditayangkan di salah satu stasiun televisi, langkah-langkah apa yang perlu dilakukan masyarakat agar bisa menyampaikan langsung kepada pihak KPID? Jadi kalau bagi kami 2, tidak harus disampaikan langsung, enggak. Pertama, ingatkan lembaga penyiarannya. Misalnya ada sesuatu yang nggak pantas, ya ditelepon.
Mbak, Mas ini kok ada tayangannya nggak pantas begitu loh, begini-begini Mbak, tolong diperbaikin dong. Iya. Karena kita lebih bukan kepada lembaga yang harus ngasih sanksi, enggak. Lembaga yang harus mengawal proses siaran ini berjalan dengan baik. Kalau diingatkan saja oleh masyarakat lalu ada respon positif, ya kenapa harus diberi sanksi, kan begitu. Yang kedua bisa melalui beberapa saluran kami, bisa melalui WA, bisa melalui Instagram, dan juga bisa melalui website. Ya, seperti yang ada di tayangan atau nanti ditayangkan di sini untuk WA pengaduan kita dan lain-lain. Jadi banyak sasarannya. Tapi kami berharap sih kalau masyarakat melihat tayangannya FTV ini nggak pantas apa gitu, langsung kasih tahu saja lah. Nggak usah juga diumbar di sosmed begitu. Oh, ini TV jelek, TV apa, jangan. Tujuan kita kan untuk membangun bersama. Nah itu kalau dari kita. Jadi tayangan televisi yang tidak pantas untuk ditayangkan itu yang seperti apa, Mas Joshua? Jadi gini, kalau secara regulasi yang bertentangan dengan pedoman perilaku penyiaran standar program siaran atau P3SPS namanya. Nah, P3SPS ini ada dua. Kalau P3 itu mengatur lembaga penyiarannya, kalau SPS itu program siarannya. Nah, kalau lembaga penyiaran itu melanggar salah satu program acara yang ditayangkan lembaga penyiaran melanggar P3SPS, standar program siaran, kita akan berikan sanksi sesuai dengan pasal-pasal terkait dengan sanksi. Nah itu yang memang akan kita lakukan. Jadi sanksi paling ringan ini apa? Paling berat ini apa? Paling ringan sanksi itu ada beberapa. Yang pertama adalah peringatan pertama sampai 3, lalu penghentian sementara program acara. Kemudian adalah pembatasan durasi. Yang ketiga, program acara harus dihentikan total. Kalau ini sebetulnya tidak dituruti dan mereka terus melakukan pelanggaran, itu kita usulkan untuk dicabut izin siarannya. Dan setiap sanksi yang ada ketika ada perpanjangan izin itu akan diakumulasi. Diakumulasi ya, nanti kita scoring, wah ini pelanggarannya terlalu banyak, nanti kita pertimbangkan untuk izinnya itu tidak diperpanjang. Mungkin, jadi cukup berat sebenarnya. Untuk meminimalisir tayangan yang tidak pantas untuk disajikan, salah satunya mungkin seperti fungsi tugas dari KPID yaitu adalah pengawasan seperti itu ya, Mas Joshua. Baik, dan apakah seperti saat ini yang dilakukan di Jember? Ini saat ini tahap pengawasan nih untuk TV-TV lokal di Jember. Ya, salah satunya memang fungsi itu di situ. Jadi kami datang selalu, tugas itu melekat. Saya bersama salah satu staf KPID siaran. Jadi itu tugasnya begitu, melakukan proses pengawasan. Lalu kalau ditanya bagaimana pendapat tentang program siarannya di Jember, sampai hari ini kami lihat sudah cukup bagus. Bahkan kami apresiasi kayak FTV ini, kemudian juga untuk kawan-kawan yang lain, ini ada fokus memberikan informasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Itu yang harus dipertahankan. Tetapi kami akan terus mengingatkan, tetap mengacu pada P3SPS. Tujuannya bukan hanya untuk nggak melanggar. Tujuannya adalah supaya kawan-kawan terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Misalnya di dalam tayangan jurnalistik ada sesuatu yang merugikan pihak lain, terus tiba-tiba di demo, apalagi terjadi pengerusakan, kita tidak ingin itu. Lebih baik daripada itu dihakimi oleh massa, lebih baik taat. Kalaupun melanggar ya laporkan ke kita, kita kasih sanksi. Jadi untuk kenyamanan bersama lah, Mbak. Baik, dan peran dari KPID sendiri juga ada sebagai pembinaan. Dan bentuk pembinaan yang telah dilakukan atau akan dilakukan ke depannya dari KPID Jawa Timur untuk TV-TV lokal khususnya di Jember seperti apa, Mas Joshua? Yang pertama melalui monitoring langsung datang begini. Yang kedua melalui pembinaan langsung, mungkin karena kondisi pandemi dan lain-lain kita melalui Zoom. Yang ketiga sebetulnya adalah melalui interaksi langsung. Jadi interaksi langsung ini kalau di luar aja memang forumnya formal, misalnya saya kunjungan ke sini formal. Tapi ada forum di dalamnya kan ada yang non formal, informal, ngobrol-ngobrol. Nah, pembinaan lebih banyak ke kita melihat situasi dan kondisi, kita saling sharing kan begitu. Jadi saya kira pembinaan model seperti ini menjadi pembinaan yang paling efektif karena berbasis kebutuhan. Bukan berbasis penyelesaian sebuah program yang sudah kita susun.
Jadi KPID ini nggak perlu ditakutin sebenarnya ya, karena bukan pengawasan yang akhirnya memberikan sanksi-sanksi kepada televisi. Kita juga sebagai televisi lokal khususnya berterima kasih dengan adanya KPID karena juga memberikan pembinaan kepada kita seperti itu Mas Yosua. Ya betul, karena kita bukan hantu. Wong anak kecil aja sekarang hantu nggak takut kok. Casper itu malah lucu, apalagi kita kan begitu. Oke. Baik, kita beralih ke mengenai yang saat ini tengah ramai ini Mas Yosua mengenai analog switch off atau ASO. Ya. Dimana memang semestinya ASO ini sendiri mulai diberlakukan sejak tahun berapa Mas Yosua? ASO ini analog switch off ini diberlakukan nanti berakhirnya program ini adalah November 2022, tapi sudah mulai diberlakukan mulai Agustus tahun ini. Baik. Jadi mungkin sebelumnya Mas Yosua bisa menjelaskan ASO ini sendiri seperti apa? Ya. Mungkin pemirsa di rumah butuh penjelasan. Jadi begini, analog switch off atau ASO ini adalah program pemerintah terkait dengan televisi terestrial. Apa itu televisi terestrial? Televisi terestrial adalah televisi yang diakses dengan menggunakan antena. Bahasa sederhananya antena biasa itu loh. Nah, itu jadi ASO itu begitu. Nah, nanti antena biasa sekarang terestrial itu sistemnya kan analog itu dirubah ke digital. Jadi ini hanya berkaitan dengan televisi yang diakses dengan antena biasa. Ini tidak ada hubungannya dengan TV kabel atau TV internet sebenarnya. Jadi digital adalah perubahan dari pola siarannya tapi tetap alatnya itu sama. Nah, bagi masyarakat yang hari ini mungkin mau beli TV harus hati-hati, harus ditanya, ini bisa nggak untuk menyiarkan secara analog terestrial? Ya. Kalau misalnya nggak ngerti, ya bisa tanya ke kami, ataupun nanti saya akan sampaikan ke kawan-kawan FTV, ini kayak apa sehingga bisa nanya ke sini. Lalu bagi masyarakat, gimana dengan kami yang udah punya TV nih Mas? Nah, kalau memang TV-nya itu nggak ada fasilitas itu bisa menggunakan alat yang namanya set-top box. Ini ada di toko-toko elektronik dan nanti kawan-kawan FTV mungkin bisa lakukan liputan khusus ke beberapa toko elektronik di Jember ini. Kira-kira di mana yang menyediakan. Nah dari situ mungkin bisa jadi sebuah liputan sehingga masyarakat ngerti oh alatnya kayak begini. Karena kalau salah beli TV, salah beli alat nanti tidak ada gunanya juga. Tidak ada gunanya juga. Jadi kalau salah beli TV misalnya, oh ini digital tapi bukan digital untuk menerima siaran terestrial. Oh ini digital yang bisa kayak TV internet, nah itu belum tentu. Nah sehingga kalau mau beli harus hati-hati. Dan perannya FTV sebagai salah satu lembaga yang memberikan informasi kepada masyarakat ini harus, saya katakan harus ya, harus kenapa? Karena fungsinya memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Caranya ya kawan-kawan silakan bikin liputan, bikin liputan terkait dengan itu. Dan kalau perlu undang pihak terkait di sini. Sebetulnya ini selain tanggung jawab kami KPID, leading sektornya adalah Kominfo Pusat. Nah, Kominfo Pusat apakah memang sudah berjejaring sampai dengan Kominfo Provinsi dan daerah? Ini kita belum tahu persis. Nah, bisa melibatkan Kominfo. Nah, Kominfo di Jember ini misalnya dia akan punya jaringan KIM, Kelompok Informasi Masyarakat. Nah, ini salah satunya harus sosialisasi itu. Walaupun mungkin tidak ada koordinasi dengan Kominfo Pusat. Karena apa? Kalau sampai masyarakat ini telah disosialisasikan, ini mereka kasihan. Sudah beli TV, tapi ternyata tidak bisa. Karena nanti kalau sudah November 2022, ini semua, misalnya masyarakat sekarang nonton TV dengan menggunakan antena biasa. Ini mereka sudah nggak bisa lagi. Harus berganti dengan TV yang bisa digital terestrial atau menggunakan set-top box. Jadi ini peran penting buat saya, salah satunya adalah Kominfo, dan Kominfo ini bisa diinisiasi oleh FTV dengan liputan-liputan, nanti tanya ke mereka karena ini hak masyarakat juga Mbak. Kan saya yang beli TV baru ternyata nggak bisa dipakai. Beli alat lagi ya, itu. Jadi memang ini adalah tugas kita bersama. Baik, dan juga memang untuk FTV Jember sendiri saat ini memang beberapa channel sudah terputus Pak. Memang harus menggunakan set-top box itu tadi. Banyak sekali masyarakat yang belum paham mengenai hal itu. Itu ya. Itu sebetulnya jadi beda Mbak. Jadi problem kita hari ini kalau kita ngomongin digital itu ada 3. Siaran TV digital. Yang pertama digital yang menggunakan internet.
Yang kedua digital yang urusannya TV kabel atau LPB, Ya. lembaga penyiaran berlangganan. Yang ketiga digital terkaitan dengan terestrial antena. Nah ini sebetulnya beda. Dan saya juga berdiskusi dengan beberapa orang di Jember kadang menyamakan. Iya. Di beberapa wilayah Jawa Timur menyamakan dengan digital. Nah untuk kawan-kawan TV kabel ini dipikir sama. Ini beda. Ini beda. Tapi sekalian saya jelaskan terkait dengan TV kabel. Aturannya beda ya dengan aturan ini, aturan terkait dengan TV terestrial digital. Kalau memang aturannya memang sekarang siaran TV TV kabel Ya. itu dari provider yang nyediain itu semua channel-channel mengarahkan dia pakai digital. Kalau ternyata semua harus menggunakan digital, sementara tidak pakai digital, itu resikonya dua. Yang pertama siaran nggak bisa diakses jelas. Kan gitu kan beda pesawat. Yang kedua, kalau itu dipandang sebagai sebuah pelanggaran terhadap aturan, ini yang kasihan ya lembaga yang menyiarkan TV kabel ini. Karena memang kalau itu dianggap melanggar hukum urusannya panjang. Resikonya kalau lembaga ini bermasalah atau memang itu semua sudah harus menggunakan digital terus masyarakat tidak mau ganti set-top box TV digital misalnya sebagai sarana penerima, ya resikonya nggak terima siaran, kan sayang. Iya. Jadi mau tidak mau memang harus. Jadi memang harus. Resikonya kalau enggak, selain sanksi hukum, kalau memang aturannya itu memang ada jelas, nah terus terang saya pribadi belum melakukan kajian itu. Tapi secara praktis, kalau memang dari pihak provider penyedia channel-channelnya itu mengharuskan begitu, terus kita nggak pakai, ya nggak bisa menggunakan itu. Kalaupun bisa, takutnya ini dikategorikan perbuatan melawan hukum atau pelanggaran terhadap hukum. Ya resikonya akan ada sanksi hukum, akan ada banyak proses hukum yang harus dilewati. Dampaknya apa? Ya siarannya nggak bisa diterima. Emangnya masyarakat mau yang sekarang pelanggan LPB ini semua tutup semua di Jember? Ya. Kalau tetap mereka mau nonton apa? Nah itu. Jadi memang harus ada kesadaran dari pelanggan sendiri untuk memahami ini. Kalau nggak dilakukan risikonya apa? Dan risikonya berat. Jadi kawan-kawan LPB ini sudah bagi kami KPID ini sudah berkorban luar biasa. Ketika masyarakat nggak bisa nerima siaran ini bisa dengan biaya yang murah kan begitu. Tapi kalau ini nggak dibantu, nggak semuanya, nggak ada kesadaran dari semua pihak, akhirnya bermasalah ya. Namanya orang daripada saya bisnis kayak begini bermasalah, mending nggak bisnis. Yang rugi siapa? Ya. Nggak bisa nonton sinetron, nggak bisa nonton acara macam-macam kan gitu. Kadang bola kalau memang itu nggak ada ketentuan khusus. Jadi ya memang harus semua pihak membantu untuk terlaksananya kebijakan itu. Baik, dan ASO ini sendiri akan diberlakukan mulai Agustus 2021 ya Pak? Jadi begini, ASO itu adalah program pemerintah yang nanti mulai November 2022 di seluruh Indonesia semua TV yang tidak beralih ke analog, maksudnya penerimanya itu nggak akan bisa menerima siaran karena semuanya sudah beralih ke digital terestrial, itu nggak bisa terima siaran. Lah untuk Jember ini saya lihat di jadwal sesuai dengan Permen Kominfo 6 tahun 2021 ini Jember ini Maret 2021 dan saya tadi sempat ngecek sudah ada 12 siaran televisi yang bisa diakses karena mereka sudah masuk ke digital. Jadi bentuknya sudah digital. Cuman saya belum ngecek di lapangan. Apakah memang betul-betul bisa dinikmati oleh masyarakat? Jangan-jangan masih gangguan sinyal. Sehingga bagi kami untuk kawan-kawan pelanggan TV kabel, hari ini tetap fokus ke TV kabel aja. Kalau mau coba-coba lihat digitalnya dan lain-lain silakan dilihat. Belum tentu sudah bagus. Karena sama kalau blue screen itu loh, blue screen ya. Layar biru itu. Kalau bedanya kalau dulu TV dulu kan ada semutnya kalau kita jelas. Kalau digital ini kita meleset sedikit, itu keluarannya cuma biru kayak TV yang nggak ada siarannya. Jadi hari ini untuk kawan-kawan pelanggan TV kabel ya jangan gelisah, tetap aja berlangganan, wong murah kok. Nah, karena ini sudah pasti begitu loh. Tapi kalau mau coba digital silakan. Tapi kelemahannya digital ini apa? Tidak semua channel bisa diakses.
Kayak contohnya beberapa channel luar negeri yang bisa dinikmati di TV kabel. Kayak misalnya apa? National Geographic. Ya. Terus apa lagi? Hafal nggak? Will World, Pak. Terus aja suka nonton film. Terus apa lagi? Nah, lupa. Janganlah nanti malah ketahuan nggak tahu. Jadi beberapa ini tidak akan bisa dinikmati. Itu kelebihannya TV kabel. Sehingga ya harapan kami ya semuanya mendukung lah ketika ada perubahan, dan jangan lupa bayarnya kudu rutin. Gimana operasionalnya kalau tidak rutin? Karena apa, itu kelebihannya kawan-kawan di Jember loh. Bayarnya di sini paling kisaran berapa? Gak sampai kan 50.000 sebulan? Gak sampai. Gak sampai kan? Coba cek. Kalau misalnya menggunakan TV lain, internet juga bayar. Nah ini ada kelebihan, walaupun digital nanti itu ada, tapi tidak semua bisa diakses. Terutama kayak National Geographic, terus apa begitu ya. Beberapa akses-akses seperti TV 9 Nusantara dan lain-lain itu kan tidak bisa. Jadi kalau buat saya gimana Pak? Ya dua lah, kalau mau digital terrestrial boleh, satunya tetap langganan TV kabel. Ya. Supaya enak loh. Kalau misalnya mau nonton tayangan pilihannya lebih banyak. Hari ini kan hanya digital, di sini ini baru 12. Kemungkinan ya kalau ada tambahan-tambahan ya sampai nanti Maret, sampai nanti akhir 2022 ya nggak sampai 25 channel juga. Lebih banyak. Kalau sini berapa channelnya TV kabel? 50. Nah 50 sekian. Kan 50 sekian, nggak hafal. Nah itu, jadi itu beberapa pilihan-pilihan. Jadi masih nyaman lah langganan TV kabel ini, karena memang dengan murah bisa ngakses semua. Betul. Cuman sayang matanya cuma satu, matanya cuma dua, telinganya cuma dua. Jadi nggak bisa dilihat semua. Tapi pilihannya lebih banyak di TV kabel. Baik. Jadi sementara ini untuk warga Jember masih bisa menyaksikan tayangan analog, di mana nanti per akhir Maret 2022 ya Pak jadwalnya untuk Jember sendiri? Analog terrestrial maksudnya. Iya. Analog terrestrial bisa, tapi nanti mulai. Jadi pastinya nanti setelah November 2022, Desember 2022 udah nggak bisa lagi, harus beli TV baru yang bisa klik atau memang menggunakan set-top box. Itu yang terrestrial. Jadi opsinya langganannya jangan dilepas, sayang gitu loh. Iya, banyak gitu. Mungkin terakhir Mas Joshua silahkan memberikan pengertian dan juga dukungan dari masyarakat dengan adanya peralihan dari ASO ini sendiri. Silakan Mas Joshua. Baik, jadi yang pertama saya memberikan masukan atau menghimbau kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini bupati dan jajaran terkait, supaya yang pertama turut dalam proses sosialisasi kepada masyarakat, karena kasihan masyarakat. Kalau ASO ini mereka tidak melakukan sosialisasi, contoh misalnya Dinas Kominfo, termasuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan, ada ya di sini. Itu harus sosialisasi, ngumpulin, karena takutnya salah beli alat. Siapa yang tanggung jawab? Lalu yang kedua, untuk masyarakat, mari punya rasa kepedulian dan kepemilikan terhadap kawan-kawan yang sudah membantu masyarakat untuk menerima akses hiburan dan juga akses informasi. Kayak contohnya TV berlangganan, TV kabel ini, ayolah didukung sama-sama. Tentunya yang pertama ya langganannya itu harus dibayar rutin. Gimana dong operasionalnya? Iya, betul. Yang kedua, kalau ada hal yang negatif jangan disebar-sebarkan. Siapa sih kita ini manusia mau kalau kekurangan kita sebarluaskan. Lebih baik langsung diingatkan. Kalau ternyata mokong diingatkan tidak bisa, silakan hubungi kami. KPID kami akan membantu mengingatkan. Ayolah kita ini ciptakan kondisi Jember yang nyaman ini semakin nyaman gitu. Saya kira itu. Ya baik, terima kasih atas pengertian dan juga informasi yang telah diberikan untuk masyarakat Jember, Bapak Mas Immanuel Joshua, Komisioner KPID Jawa Timur. Terima kasih atas kunjungannya ke studio FTV Jember. Terima kasih juga untuk rekan-rekan dari KPID yang telah hadir di kantor FTV Jember pada siang hari ini. Sehat selalu, sukses selalu untuk teman-teman dari KPID. Baik pemirsa, kita harus jeda sejenak. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini.